Bila bicara soal perjuangan dari hidup dan saat manusia tidak bisa mengatasi dirinya sendiri dan kehilangan keyakinan dalam kekuatannya sendiri, maka dia menggunakan berbagai cara dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Dalam realitanya, kejahatan itu hanya lahir dari hidup manusia itu saja saat dirinya mulai kehilangan kepercayaan diri. Hanya kepercayaan diri yang bisa menanggung kebenaran. Apakah itu kepercayaan diri? Saat manusia menganggap perjuangan hidup membuatnya menjadi sangat lemah, maka dia sendiri pun kehilangan imannya. Bukannya menghadapi perjuangannya, dia mencari cara lain untuk membebaskan dirinya dari hal itu. Tapi kalau dia percaya bahwa pergulatan hidup akan membuatnya jadi lebih kuat, sama seperti tubuh yang diperkuat dengan sebuah latihan, maka setiap perjuangan akan memperkuat semangat yang dia miliki. Dengan kata lain, kepercayaan diri tidak lain adalah keadaan pikiran. Itu sebuah cara untuk melihat hidup. Dan cara dalam melihat hidup itu ada pada manusia itu sendiri. Pikirkanlah itu. Setiap orang akan berusaha untuk menciptakan keadaannya sendiri. Dan keadaan yang diciptakannya sendiri itu mungkin saja sama besarnya seperti yang terjadi pada keluarga guru, atau mungkin hanya terbatas pada satu keluarga saja. Manusia selalu berusaha mendapat posisi dalam pemerintahan. Tapi seperti apakah sebenarnya pemerintahan itu? Pernahkah kita memikirkan tentang itu? Seseorang yang mempengaruhi banyak nyawa orang lain dan mampu memberikan kebebasan pada banyak orang akan merasakan hal itu. Bentuk yang sebenarnya dari pemerintahan adalah saat seseorang bisa memberikan pengaruhnya pada hidup orang lain. Tapi bukankah pengaruh itu tercipta dari kasih sayang, kebaikan, kepedulian, dan juga kebenaran? Saat manusia menggunakan kekejaman dan kesalahan demi mendapatkan pemerintahan, dia akan melahirkan protes dan perlawanan di hati orang yang lain. Dan hasilnya adalah akan seperti ini. Ya, dia mungkin mendapatkan dirinya berpengaruh dan tangguh untuk beberapa waktu. Tapi itu bukan pemerintahan sebenarnya. Ini adalah alasannya kenapa seorang resi seperti Brigu dan Wasista masih dihormati, tapi tidak dengan Rahwana dan Hiranyakasipu. Cobalah pikirkan hal ini baik-baik. Apa aku benar? Setiap anak yang kemudian datang di dunia ini sama sekali belum memiliki pengertian. Bagian terdalam dari dirinya sama sekali belum mengerti sisi yang baik maupun sisi yang buruk. Itu artinya, dengan melahirkan seorang anak yang tidak memiliki kualitas yang baik atau sebaliknya, lalu bagaimana mereka bisa mendapat kualitas yang baik atau buruk? Pernahkah kita memikirkan hal seperti itu? Apa yang sudah mereka dengar berulang kali dari orang tuanya, maka pasti anak-anak akan menerimanya dengan nilai yang sama. Misalnya, sebuah jalan yang dibentuk untuk sampai ke desa yang bersungai itu hanya bisa dilakukan oleh yang sudah berulang kali melewatinya. Artinya, keinginan dari orang tua bisa mengembangkan kualitas yang baik atau buruk pada anak-anak mereka. Bukankah begitu juga menurutmu? Tapi saat mereka melihat hal buruk pada anak-anaknya, maka orang tua akan sedih dan tidak bahagia. Para orang tua bertanya pada dirinya sendiri, di mana anak-anak mereka belajar hal tidak bermoral seperti itu? Sebenarnya adalah orang tua tanpa sadar telah memberikan contoh yang tidak bermoral pada anak-anaknya, yang kemudian hal itu menjadi berkembang hingga ke dalam hati mereka. Artinya, orang tua yang menginginkan anak mereka menjadi bijaksana dan benar harus bisa mengendalikan hasrat diri mereka terlebih dahulu. Bukankah itu yang penting?